Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan terakhir pada mata kuliah aljabar linear, yaitu tentang transformasi linear. Ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang transformasi linear umum, tentang kernel dan range, tentang transformasi linear balikan atau inverse, kemudian matriks transformasi linear umum, yang terakhir adalah tentang similaritas. Kita lanjut ke pembahasan pertama yaitu tentang transformasi linear umum. Pada pokok bahasan 4 ya, pada pokok bahasan 4 kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi dari Rn ke Rm. Di sini kita berbicara dari ruang vektor Euclidean ya, Euclidean, kemudian kita juga transformasi ke ruang vektor Euclidean dengan dimensi yang berbeda ya, transformasi. Nah, pada pokok bahasan ini, transformasi linear umum, kita akan extend konsep transformasi di ruang vektor Euclidean ke ruang vektor umum. Jadi dari suatu ruang vektor V ke suatu ruang vektor lainnya, ruang vektor umum lainnya. Jadi makanya disebut dengan transformasi linear umum. Sama halnya ketika kita berbicara tentang ruang hasil kali dalam, ya, maka kita convert dari dot itu dia menjadi inner product, ya, inner product. Karena kalau dot itu kita konsepnya pada ruang vektor Euclidean, inner product itu maka kita akan berbicara untuk ruang vektor umum. Begitu juga untuk transformasi, ya. Transformasi kita akan berbicara tentang transformasi linear untuk bidang Euclidean dan transformasi linear umum, ya, general linear transformation untuk ruang vektor umum. Jadi jika T memetakan V ke W ya, suatu fungsi dari ruang vektor, ingat ruang vektor ke ruang vektor lainnya, ruang vektor V ke W, maka T disebut transformasi linear dari V ke W jika dan hanya jika hubungan berikut ini berlaku ya. Karena kita extend dari transformasi linear ke transformasi linear umum, maka konsep pada transformasi linear itu kita dapat ambil kalau dia berlaku, maka suatu transformasi pada ruang vektor umum dapat disebut juga suatu transformasi linear jika memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama adalah transformasi U ditambah V akan sama dengan transformasi U ditambah dengan transformasi V. Transformasi skalar K dikali U akan sama dengan skalar K dikali transformasi U. Jika V sama dengan W, maka transformasi disebut dengan operator. Sama halnya pada transformasi linear ruang vektor Euclidean. Kita akan lihat beberapa contoh ya, transformasi linear, contoh transformasi linear umum ya, umum. Ya, transformasi matriks atau transformasi Euclidean kita nyebutnya, Euclidean dari Rn ke Rm dari satu dimensi ke dimensi lain. Kita sudah mengenal pada bab 4 yang seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan transformasi nol, yaitu ketika suatu transformasi dari ruang vektor memetakan yang hasilnya itu semuanya adalah vektor nol, maka ini juga disebut transformasi linear ya. Kalian bisa buktikan TU sama dengan 0, TV akan sama dengan 0. Jadi TU TV terbukti nggak sama dengan 0. Kalian bisa tunjukkan seperti ini, TU TV sama dengan, oke, dikali dengan skalar sama juga, kalian bisa buktikan. Kemudian ada yang disebut dengan operator identitas, yaitu ketika dari suatu V ke V, maka itu disebut dengan operator identitas. Kalian bisa tunjukkan juga terpenuhi untuk TU tambah V sama dengan TU ditambah TV ya, dan TKU U sama dengan KTU ya. Kalau ini terbukti ya pada transformasi ini, maka dia dikatakan transformasi linear umum. Kemudian ada yang disebut dengan dilation dan contraction ya, yaitu transformasi operator juga. Kalau dikali dengan skalar, kalau skalarnya lebih besar dari 1 maka disebut dengan pelebaran. Kalau antara 0 sampai 1 maka disebut dengan contraction atau penyempitan. Kemudian proyeksi ortogonal juga merupakan suatu transformasi linear ya. Transformasi linear. Kalian bisa tunjukkan TU tambah V pada akhirnya akan sama dengan TV dan TV ditambah TV ya. Sorry, ini TU ya. Kemudian TKU akan sama dengan KTU. Kalian bisa tunjukkan.
Contoh lainnya adalah perubahan basis ya. Ketika ada suatu vektor V ditransformasikan, maka yang ditunjukkan adalah perubahan basisnya dia menjadi K1, K2, maka ini juga termasuk transformasi linear. Kemudian adalah polinom, penambahan polinom, dia dari Pn menjadi Pn yang dari order n, kemudian ditransformasikan menjadi order n tambah 1, sehingga dia dikalikan dengan variabelnya, ya, yang awalnya x pangkat n, kemudian dia akan berubah menjadi x pangkat n tambah 1. Itu juga merupakan suatu transformasi linear. Kita bisa juga tunjukkan sifat-sifat transformasi linear ya. Jika suatu transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W adalah transformasi linear, maka untuk sembarang vektor V1 dan V2 pada V dan sembarang skalar ya hingga Vn ya, maka transformasi K1 V1, K2 V2 hingga Kn Vn sama dengan K1 dikali transformasi V1, K2 transformasi V2 ya. Persamaan ini berlaku kalau dia memenuhi aksioma untuk transformasi linear. Dalam hal ini dikatakan bahwa transformasi linear mempertahankan kombinasi linear ya. Jadi mempertahankan kombinasi linear. Kemudian teorema 811, jika T adalah transformasi V ke W adalah suatu transformasi linear, maka transformasi vektor 0 akan menghasilkan 0. Transformasi negatif vektor min V akan sama dengan min TV ya. Dan transformasi V min W akan sama dengan transformasi V dikurang transformasi W untuk semua vektor dalam V. Termasuk komposisi ya, ini juga sudah pernah dibahas di ruang vektor Euclidean. Komposisi disebut komposisi T1 T2 dinyatakan dengan T2 lingkar T1 ya, T2 lingkar T1 atau komposisi T2 T1U, maka harus diselesaikan dulu yang di dalam, kemudian kita selesaikan yang di luar. Jadi jangan sampai terbalik. Kalian review lagi untuk komposisi pada ruang vektor Euclidean yang dimana U adalah vektor dalam U. Teorema 812, jika transformasi 1 U ke V, transformasi 2 V ke W adalah transformasi linear, maka komposisi T2 T1 ya yang menghasilkan U ke W juga merupakan transformasi linear. Oke, jadi komposisi dari dua transformasi linear itu menghasilkan transformasi linear. Baik, ini ada latihan 1 ya. Jadi ini hanya pengenalan apa yang disebut dengan transformasi linear umum. Kalian bisa baca di buku acuan, dan di sini ada latihan 1 menanyakan apakah T adalah transformasi linear ya. Caranya kalian buktikan T A tambah B apakah akan sama dengan T A ditambah TB. Kemudian yang kedua dibuktikan T KA apakah sama dengan KTA ya, untuk keduanya. Kalau misalnya terbukti, maka transformasi tersebut tergolong kepada transformasi linear. Kalau tidak terbukti dua hal ini, maka transformasi tersebut bukanlah suatu transformasi linear. Oke, sekian untuk subpokok bahasan 1. Kita akan lanjut ke pokok bahasan 2 mengenai kernel dan range. Oke, terima kasih.